Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ilmi wal hikam amma ba'd. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. آمين. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengenal, memahami, mengerti walaupun hanya sekelumit daripada perjalanan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bibit kebaikan ini Allah tanamkan serta Allah pupuk dan tumbuhkan di dalam sanubari kita hingga menghasilkan kemanfaatan yang begitu besar sebagaimana sebutir biji menumbuhkan pohon yang begitu besar dan membuahkan buah-buahan yang begitu banyak. Dan kita harap hal itu semua Allah berikan kepada kita semua ma'al khair wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekelumit yang telah kita pelajari kemarin mengenai kendaraan-kendaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan nama-nama atas kendaraan-kendaraan tersebut. Sampailah seharusnya kita pada kali ini membahas tentang senjata-senjata baginda Rasul. Akan tetapi di antara bab tersebut, di antara kendaraan-kendaraan bab mengenai kendaraan Nabi dan bab mengenai persenjataannya Nabi, ada satu bab kecil yang membahas tentang onta-onta perahan yang dimiliki oleh Rasul, juga daripada jenis kambing perahan yang dimiliki oleh baginda Rasul. Kita bahas bab yang kecil ini di antara dua bab yang agak lebar, yang kemarin dan yang akan datang, yang kita sesuaikan dengan susunan yang dikarang oleh Abu Ya Muhammad Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini dalam kitab karangan beliau Tarikhul Hawadits wal Ahwalin Nabawiyah. Ya, kita baca liqahuhu. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ternyata memiliki onta-onta perahan. Jadi beliau ini punya segerombolan onta-onta yang begitu banyak, yang dimanfaatkan onta-onta tersebut bukan sebagai tunggangan tapi sebagai perahan. Berarti menghasilkan di situ. Ada penghasilan, Nabi punya penghasilan harian. Bahkan beliau di dalam bab tersebut dikatakan bahwasanya beliau juga punya kambing-kambing perahan. Adapun onta-onta perahan beliau dikatakan dalam kitab Tarikhul Hawadits, beliau memiliki 20 ekor onta perahan khusus untuk perahan yang dikembalakan oleh kaum di hutan. Ya, wallahu a'lam gambarannya zaman dulu hutannya seperti apa. Kita kalau lihat hutan di Indonesia kan benar-benar hutan ya, tapi kalau di daerah Madinah yang walaupun sampai kepada kita kabar bahwasanya Madinah juga salah satu wilayah yang subur. Di sini diterangkan bahwasanya Nabi punya 20 ekor onta perahan yang mana keluarganya Nabi hidup dari situ sehariannya. Dan Nabi bagi itu dari 20 ekor, ini untuk istri yang demikian, ini untuk yang itu, ini untuk yang ini untuk yang ini. Jadi dibagi. Masya Allah, hikmah yang besar ya buat kita. Dalam kehidupan ini harus ada yang namanya manage. Sebagaimana kita ketahui, memanage sesuatu itu termasuk adab. Dan ini ternyata termasuk juga sunnah nabawiyah. Satu hal yang dijalankan oleh Nabi, mengatur semuanya. Ada urusan keluarga, kecukupan keluarga di mana, ada urusan dakwah, ada urusan ini semuanya sudah diatur. Tinggal berjalan sesuai dengan aturan. Nah, setiap hari itu didatangkan dari hasil perahan-perahan tersebut 2 kirbah. Ya, kita ketahui kirbah ini satu wadah yang besar yang terbuat daripada kulit zaman dahulu. Jadi Nabi ini dari hasilnya onta-onta perahan ini dihasilkan 2 kirbah besar.
perahan susu daripada onta-onta tersebut yang dibagikan oleh kepada istri-istri baginda Rasul. Dan juga nggak lepas daripada penamaan. Dia memiliki onta-onta yang juga dinamai, di antaranya ada yang namanya Hanna, ada yang namanya Samra, ada yang namanya Uraysh, ada yang namanya Sa'diyah, ada yang namanya Bughum, ada yang namanya Yusayyirah, ada yang namanya Dabba, ada yang namanya Syaqra, dan juga ada yang dinamai dengan Barudah atau Bardah atau Burdah atau Barudah. Jadi ada yang dinamai juga sama beliau, walaupun ini hewan-hewan kalau bahasa kita ini hewan-hewan perahan, susu yang diperah gitu. Jadi zaman dulu itu juga satu pekerjaan ya. Ada orang memiliki pemerahan susu. Kalau di sini lebih famousnya perah susu sapi lebih banyak. Nah, juga di dalam bab ini diterangkan Nabi SAW punya 7 ekor kambing perahan. Jadi memang kambing-kambing tersebut difungsikan atau dimanfaatkan susunya sebagai perahan. Biasanya Ummu Aiman yang memang ditugaskan untuk mengembala kambing-kambing tersebut di daerah Uhud. Kemudian tibalah waktu malam, dia membawa sejumlah susu kambing yang ditujukan untuk setiap rumah yang di situ menjadi jatahnya Nabi. Misalnya Nabi di hari ini jatahnya rumah ke istri yang ketiga, maka hasil daripada kambing tersebut dikirimkan daripada ke rumah istri yang ketiga. Apabila besok Nabi ada di rumah istri yang keempat, maka hasil daripada perahan susu kambing tersebut akan dikirimkan ke rumah istri yang keempat. Inilah sekelumit bab yang diantara 2 bab yang sedikit panjang yang kemarin telah kita bahas tentang kendaraannya Rasul, dan insya Allah di bab yang akan datang kita akan membahas sedikit tentang persenjataan Rasul. Jadi ini juga bisa menjadi jawaban terhadap bagaimana kehidupan daripada istri-istrinya Nabi ya, untuk kesehariannya demikian. Untuk yang lebih dari ini pasti juga lebih banyak, karena Nabi juga banyak dapat hadiah daripada kalangan sahabat atau daripada muluk para raja-raja. Semoga yang sekelumit ini memberikan kemanfaatan buat Al-Fakir. Semoga Allah memberikan taufik melebihi daripada apa yang kita pahami. Hadanallahu ayyakum. Al-Fakir memohon maaf akan keterbatasan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai senjata-senjata Rasul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan tariqinul dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawal al-iman ومن في سنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفر اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شرفا تقضي ولا يقضي فإنه يزن التبرد ربك الحمد لله وصلى الله عليه وعلى آله وسلم رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.